Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 13 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak pernah melupakan pimpinan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Dorcas Nababan. Kepada Ibu Dorcas, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudariku di dalam Kristus. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, Selasa 13 Mei 2025, dengan judul Jangan Pernah Melupakan Pimpinan Tuhan di Masa Lalu. Dari kitab Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jika mereka yang masih berada di panggung aksi, yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan Allah dalam kebangkitan dan kemajuan pekerjaan, akan berdiri seperti yang dilakukan Yosua untuk memperkuat iman umat Allah dengan meninjau kembali berkat-berkat dan belas kasihan di masa lalu. Mereka sendiri akan diberkati dan mereka akan terbukti menjadi berkat bagi mereka yang belum memiliki pengalaman ini. Jika mereka akan menceritakan kembali pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang memimpin dalam pekerjaan dan akan menjaga di hadapan orang-orang kesederhanaan para pekerja mula-mula dan kuasa Allah yang dinyatakan untuk menjaga pekerjaan itu bebas dari kesalahan, hayalan, dan pemborosan, mereka akan memiliki pengaruh yang membentuk para pekerja saat ini. Bila kita melupakan apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu bagi umat-Nya, kita melupakan pekerjaannya saat ini bagi mereka. Mereka yang memasuki pekerjaan sekarang tidak tahu apa-apa tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri dari mereka yang kepadanya Tuhan meletakkan beban pekerjaan itu pada permulaannya. Hal ini harus diberitahukan kepada mereka berulang-ulang. Konflik yang keras sedang berlangsung antara pangeran kehidupan dan pangeran kegelapan, dan pertempuran ini menuntut kewaspadaan terus-menerus dari pihak para pekerja yang berbakti. Jika pria dan wanita menolak untuk menerima jalan Tuhan, jika mereka menolak karena alasan apapun,
terang yang dikirim kepada mereka oleh surga, mereka akan ditemukan di antara para pekerja kejahatan. Ketika mereka melihat kesalahan yang telah mereka buat dan menyadari bahwa mereka tidak memiliki roh yang benar, bahwa mereka telah mencoba untuk membunuh apa yang Tuhan ingin hidup, biarlah mereka dengan jujur dan terus terang mengakui kesalahan mereka. Ketika mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan Daud, mengakui bahwa mereka telah berbuat salah, mereka memiliki firman Allah yang pasti bahwa mereka akan menemukan pengampunan. Setan telah didorong dalam pekerjaan khususnya untuk saat ini. Mereka yang telah berbuat salah di masa lalu dan belum merendahkan diri untuk mengakui kesalahan mereka sepenuhnya dan memperbaikinya, akan terus bergerak dalam roh mereka sendiri. Mereka akan menyebut kebenaran sebagai kesalahan dan kesalahan sebagai kebenaran. Para pekerja ini pada akhirnya akan ditemukan di pihak setan dalam pertikaian ini. Sebagaimana Allah setia dalam janjinya, demikian pula Ia akan setia dalam amaran-amarannya. Saudara-saudari, saya mungkin terdiam di dalam kubur sebelum peringatan-peringatan dari Allah ini dapat memberikan pengaruh yang diinginkan pada pikiran dan hati Anda. Tetapi dalam perkataan Paulus, saya katakan kepada Anda, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang di mana-mana untuk bertobat. Manuskrip 23, 1899. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dalam Yosua pasal 24, Yosua memanggil semua suku Israel dan bercerita tentang pimpinan Tuhan dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Kita baca cuplikannya dalam ayat 3-13 yang berkata, "Tetapi aku mengambil Abraham, aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir. Kemudian aku membawa kamu keluar. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya." Ini adalah rangkuman pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel yang Yosua ingatkan kepada mereka. Bahkan renungan hari ini nyatakan agar diceritakan berulang-ulang. Mengapa? Sebab Christ Triumphant halaman 140 paragraf 4 berkata, "Konflik yang keras sedang berlangsung antara pangeran kehidupan dan pangeran kegelapan, dan pertempuran ini menuntut kewaspadaan terus-menerus dari pihak para pekerja yang berbakti." Inilah pentingnya agar kisah pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita diulang-ulang untuk ingatkan bahwa ada pertempuran antara Kristus dan setan, dan bila kita tidak waspada dan tidak diingat-ingatkan, bisa-bisa kita berada di pihak setan. Oleh karena itu, Roh Nubuat memberikan nasihat melalui pengalaman Paulus. Manuskrip 23 tahun 1899 paragraf 30 yang berbunyi, "Dari seorang Farisi yang sombong yang menganggap dirinya dibenarkan oleh hukum Taurat, Paulus berubah menjadi seorang pemohon yang rendah hati untuk memohon belas kasihan. Ia merasakan tuntutan hukum Allah yang luas jangkauannya, menguasai hal-hal yang paling rahasia, dan bahkan menjangkau pikiran dan emosi hatinya yang rusak karena dosa. Ia menyadari bahwa ia telah melanggar hukum Taurat, sementara ia menyanjung dirinya sendiri bahwa ia menurut hukum." Bangsa Israel, Paulus dan kita semua
mengaku penurut hukum, namun sebenarnya pelanggar hukum. Karenanya Paulus menuliskan dalam Roma 7 ayat 9 dan 10 yang berkata, "Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian." Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 23 tahun 1899 paragraf 30. Kehidupan masa lalunya, yaitu masa lalu Paulus, ia melihat dengan mata yang diurapi oleh kasih karunia Kristus. Apakah Paulus kemudian meneruskannya dengan benar, seolah-olah ia tidak melakukan kesalahan? Apa hasil dari pencerahan ilahi itu? Aku, Paulus, telah mati. Kasih karunia Kristus adalah rohnya Kristus. Maka saat mata Paulus diurapi oleh rohnya Kristus, dia dapat melihat kesalahan dirinya sendiri dengan melakukan pembenaran oleh perbuatan. Dan setelah melihat kesalahan itu, apakah Paulus teruskan pembenaran oleh perbuatan tersebut? Oh tidak. Paulus berkata, "Aku, Paulus, telah mati." Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7-9. "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Itu sebabnya Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Saudaraku dalam Tuhan, inilah yang seharusnya menjadi bagian bangsa Israel dan kita semua. Israel diperbudak oleh Mesir yang adalah lambang dosa. Dan Yosua ingatkan bahwa Allah Bapa yang lepaskan mereka dari perhambaan Mesir. Tetapi berulang-ulang Israel andalkan perbuatan diri sendiri, andalkan masa lalu mereka. Israel dan kita semua perlu seperti Paulus, menerima pengurapan Roh Kristus agar dapat melihat kesalahan diri sendiri yang mengaku menurut hukum namun sebenarnya melanggar hukum, serta agar kita mati bagi diri sendiri dan Kristus yang hidup di dalam kita. Apakah hal ini mudah? Oh tidak. Perhatikan kondisi Paulus berikut ini dalam manuskrip 23 tahun 1899 paragraf 31. Merupakan suatu perjuangan berat baginya, yaitu bagi Paulus, untuk melepaskan kebaikan yang dibayangkannya dan kesempurnaan yang dianggapnya, untuk diselamatkan oleh Dia yang namanya telah ia hina dan yang kepadanya ia telah curahkan penghinaannya. Tidak mudah bagi Paulus, tidak mudah bagi Israel, dan tidak mudah bagi kita untuk tinggalkan pembenaran perbuatan diri dan menerima kebenaran Kristus dalam hidup kita, agar kita dibenarkan. Hanya perbuatan kebenaran Kristuslah yang dapat membenarkan kita. Inilah yang dibutuhkan oleh Israel dan kita semua. Itu sebabnya Yosua ingatkan bahwa kelepasan dan keselamatan yang Israel terima bukan hasil usaha mereka, tetapi pekerjaan Allah melalui Anak-Nya. Itulah sebabnya disebut kasih karunia. Kita seharusnya tidak layak menerimanya, tapi Bapa karuniakan kepada kita. Oleh karenanya, Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua dan seisi rumahnya memilih untuk beribadah kepada Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah,
yang adalah Allah Bapa. Sebab Allah Bapa lah yang lepaskan Israel dari Mesir dan pimpin hingga tiba di negeri perjanjian, yaitu oleh mengutus anaknya. Bagaimana dengan kita? Apa pilihan kita? Biarlah kita semua seperti Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka pengalaman Paulus menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami mengingat akan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang telah melepaskan kami dari perhambaan dosa. Namun setelah kami lepas, seringkali kami bergantung kepada perbuatan diri sendiri, menganggap itu benar dan mendapatkan kesempurnaan daripadanya. Padahal itu sampah. Karenanya karuniakanlah ya Bapa, roh anak-Mu dalam hati kami, serta mengurapi mata kami, agar dapat melihat kesalahan diri kami, yaitu dengan mengandalkan perbuatan diri kami. Kami rasa kami menurut hukum, padahal melanggar hukum. Dan biarlah melalui kehadiran Kristus dalam hidup kami dibenarkan oleh karena perbuatannya. Sebab kebenaran Kristuslah yang membenarkan kami, dan itulah kasih karunia-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.